Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bersyukur. Saya Sukaisi, dosen Prodi D3 Kebudayaan Pematang Siantar, Poltekkes Kemenkes Medan. Selama saya menjadi dosen di Prodi D3 Kebudayaan Pematang Siantar, saya mengampuh beberapa mata kuliah. Salah satunya mata kuliah fisiologi. Deskripsi mata kuliah fisiologi. Mata kuliah fisiologi ini penempatannya pada semester 1 dengan beban SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang hubungan antar sistem dalam tubuh, introduksi fisiologi, homeostatis, keseimbangan cairan dan elektrolit, sel, fungsi sistem kardiovaskular, proses oksigenasi, fungsi saraf, fungsi organ reproduksi, metabolisme dan suhu tubuh, fungsi sistem pencernaan, perkemihan, imunitas, dan biologi HIV. Adapun bahan kajian pada mata kuliah fisiologi ini antara lain pengantar fisiologi manusia, fisiologi sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, pernafasan, syaraf, integumen, perkemihan, reproduksi pria dan wanita, endokrin, limfatik, metabolisme, sistem cairan dan elektrolit, juga biologi HIV. Untuk pembelajaran atau mode perkuliahan, untuk pembelajaran teori dilakukan secara daring selama masa pandemi. Untuk pembelajaran praktik dilakukan secara daring dan luring. Untuk keterampilan yang kritikal dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk kegiatan atau metode pembelajaran yaitu dengan ceramah, latihan keterampilan, role play, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Untuk demonstrasi dilakukan dengan tutorial daring dan luring dengan media yang menggunakan modul atau video. Interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini untuk pembelajaran teori selama masa pandemi dilakukan dengan daring dengan evaluasi langsung terhadap materi yang disampaikan. Untuk pembelajaran praktik dilakukan dengan daring dan luring. Keterampilan kritikal dilakukan secara luring di laboratorium prodi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan batasan jumlah mahasiswa maksimal 5 orang dalam satu kelompok dengan durasi maksimal 90 menit. Pembelajaran praktik menggunakan modul, penuntun praktikum, juga video. Pada pembelajaran praktik dilakukan dengan metode pre-conference, conference, dan post-conference. Untuk pre-conference dilakukan dengan menjelaskan tujuan praktikum dan menyamakan persepsi. Untuk conference dengan melakukan demonstrasi praktikum yang disaksikan oleh mahasiswa, dan mahasiswa akan melakukan redemonstrasi. Lalu mahasiswa lain akan memperhatikan dan mengisi lembar checklist. Pre-conference dilaksanakan setelah kegiatan demonstrasi dan redemonstrasi. Pada saat post-conference yang ditanyakan adalah pengalaman mahasiswa dalam melakukan praktik dan apa kesulitannya, serta diminta feedback dari mahasiswa lain. Adapun tugas atau tagihan pada mata kuliah fisiologi ini ada makalah, presentasi, video, juga tutorial. Dalam penilaian mata kuliah fisiologi ini dengan metode tes tulis, portofolio, form penilaian video, form penilaian makalah atau paper. Adapun komponen dalam penilaian itu ada komponen teori dan komponen praktik. Untuk komponen teori itu totalnya ada 40%, sedangkan komponen praktik itu ada 60%. Demikian deskripsi mata kuliah fisiologi. Berikutnya video pembelajaran praktik dengan metode tutorial dengan pokok bahasan siklus menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Oke ya, sesuai dengan topik mata kuliah kita, hari ini kita tutorial untuk topik siklus menstruasi. Sudah dibaca modulnya ya? Sudah, Bu. Oke ya, sebelum kita mulai, kita review lagi ya.
Ada berapa fase dalam siklus menstruasi? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja itu? Folikuler, Fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal, Ibu. fase luteal ya. Ada teori yang menyebutkan ada 4 ya, ada 3 ya. Dihitung dari fase menstruasi, fase folikuler atau fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase luteal ya, atau fase sekresi, sama ya. Nanti kalau kalian baca di beberapa teori itu sama. Oke ya? Iya, Bu. Kan udah belajar di modul ya. Teori yang lalu juga sudah. Nah ingat ya, pada umumnya siklus perempuan itu ada bervariasi ya, panjang pendek ya. Masih ingat kalau siklus normal itu berapa hari? 28 hari, Bu. 28 ya, 29. 3. Nah, ada rentang normalnya ya, Iya. 21 sampai dengan 35 hari. Nah, setelah beberapa penelitian mendapatkan bahwa rata-rata siklus menstruasi perempuan itu di 28 hari. Nah, cat ini menggunakan siklus yang 28 hari ya. Ingat ya, ada fase folikuler, Ovulasi, dan luteal. Nah, ingat lagi organ apa saja yang terlibat dalam siklus menstruasi ini? Hipofisis, Oke, hipotalamus, ya, ovarium. ovarium ya. Atau dikenal dengan sumbu HPO ya, hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Ya. Oke, pada saat pubertas ya, GnRH, gonadotropin releasing hormone, akan bekerja lebih aktif bersekresi ya. Nah, oke, yang pertama sekali dirilis dikeluarkan GnRH itu Hormon FSH. FSH, bukan LH ya. Iya. Jadi FSH dan LH, tapi yang lebih cenderung sekresi itu hormon FSH ya. Jadi GnRH melalui hipofise ya, ditransfer oleh hipofise akan mengeluarkan FSH. Ingat FSH itu hormon apa? Folikel stimulating hormon atau hormon perangsang folikel. Jadi hormon yang merangsang folikel atau sel telur ya. Nah, yang pertama kali keluar tuh yang banyak ya FSH ya. Di sini nilai FSH awalnya sedikit ya. Ini saat di menstruasi ya. Oke. Nah, bagaimana perkembangan sel telur? Perkembangan sel telur Dari makin besar kecil ya. ke besar, makin besar. Iya, jadi sel telurnya udah ada. Makin lama akan berkembang. Semua telur, semua folikel berkembang? Tidak, Ibu, dipilih salah satu. Iya, jadi target pertumbuhannya itu hanya satu. Jadi hormonnya nggak sanggup menumbuhkan semua. Jadi bagaimana nasib selanjutnya? Dibuang, Bu, Iya, ya tetap atau degeneratif ya, Oh. tetap ya. Jadi ada folikel yang berkembang, ada yang tidak berkembang, dan biasanya hanya satu yang berkembang matang. Dari folikel yang belum matang primordial jadi folikel graft ya. Oke, selanjutnya apa? FSH. mengeluarkan estrogen. Oke, hipofise akan merilis ya, ovarium akan merilis estrogen. Terus gimana? Estrogennya meningkat, Ibu. Oke, meningkat. Terus Saat sudah di puncak, estrogen ini memerintahkan bahwasannya agar FSH ini diberhentikan seperti itu, Ibu. dikurangi, jangan naik lagi ya. Dikurangi, iya, Bu. Oke ya, awalnya ini lihat gambarnya ya. Ya, estrogen yang awalnya rendah ini saat apa ini? Menstruasi. Oke ya, rendah terus naik ya. Oke, jadi pada kadar tertentu terus makin tinggi ya. Terus apa lagi? Terus itulah diblokkan, Bu. Terus Ya, ini tingginya estrogen kasih umpan balik ke hipofise anterior untuk oke, jangan naik lagi gitu ya. Terus efeknya akan LH ini melunjak iya. dia, Bu. LH-nya. LH
keluar tapi dikit ya. Iya Bu. Oke. Ini umpan balik negatifnya, umpan balik positif ya. Ini akan meningkat. Melonjak tinggi. Nah, jadi pada saat estrogen tak sedang tinggi, LH tinggi, yang tadi awalnya matang ya, ini kecil, awalnya kecil, jadi lama-lama matang. Ini nggak rame-rame ya, cuma satu biasanya ya. Jadi tingginya estrogen, tingginya LH, ini yang matang ini buat keluar, ya. Jadi karena dua-dua tinggi, inilah lonjakan LH ya. Oke, tinggi terus turun lagi LH. Nah, terus apa yang terjadi? Oke, sebelum itu, di sini bagaimana? Karena adanya Penebalan dinding endometrium Bu. Iya, efek estrogen. estrogen. Iya, efek Ini bertambah jaringan di endometrium. Ingat ya, Ya. di sini bertambah dinding endometrium. Oke, nah ini tadi kan keluar ya. Iya. Setelah keluar, ini ovulasi. Kalau ketemu dengan sperma, akan terjadi pembuahan. iya, Fertilisasi. jadi fertilisasi. Kalau nggak ketemu, Regeneratif. oke, ya udah. Jadi ovumnya atau folikel yang matang tadi akan mengalami degeneratif ya. Oke. Kalau ketemu, nah tadi efek pengeluaran LH ini ada lagi umpan balik di ovarium ya, mengeluarkan hormon apa? Progesteron. Oke, ini ya awalnya udah ada sih, tapi sedikit gitu keluar LH ya, corpus luteum ya. Itu ceritanya di ovarium ya, sel TK ya, akan menaikkan nilai Progesteron. ya. Oke, jadi progesteron efeknya pada ini bagaimana? Membuat rongga-rongga Ibu, lekukan-lekukan itu Ibu. Iya, jadi yang awalnya tadi Tidak ada bertumbuh ya, mengalami proliferasi, ini menghambat, bukan menghambat, dilambatkan pertumbuhan endometrium. Jadi mengalami proliferasi, dilambatkan sehingga lebih bagaimana ini? Berongga. Ini banyak. Ini apa isinya? Vena kah, arteri kah? Arteri. Iya, banyak arteri ya. Oke, paham ya? Bisa diulang lagi? Ada 3 fase pada menstruasi, yaitu ada fase folikular, kemudian ada fase ovulasi, dan ada fase luteal. Nah, pada fase folikular itu hormon FSH akan sedikit meningkat yang akan menyebabkan peluruhan pada endometrium. Nah, selanjutnya Oke, cut dulu gitu. Sedikit meningkat FSH. Menurut saya hormon GnRH merangsang FSH meningkat, maka terjadilah peluruhan dinding endometrium. Setelah itu estrogen juga akan mulai naik. FSH meningkat sehingga ini runtuh. Runtuhnya dinding rahim. Iya. Endometrium. Ini runtuh karena apa ini? Sama kayak ujungnya tadi. Karena Bu, kalau menurut saya kan tadi awalnya GnRH ini Bu memerintah agar FSH ini kan Bu gimana bilangnya keluar gitu Bu. Iya. Nah FSH ini kan sedikit meningkat, Iya. sedikit Ini saja. masih rendah. Iya. Jadi rendahnya ini di sini rendah semua. FSH rendah, efeknya estrogen juga nggak banyak. Nah, iya Bu, Itu tadi yang runtuh. menyebabkan Oke, tadi. Nah. Oke, kita cerita di awal menstruasi. Gitu menstruasi, hari pertama biasa setelah selesai menstruasi ada kenaikan FSH ya. Umpan balik pada apa tadi? hipofisis, hipotalamus, ovarium. Hypophysis anterior. Itu Hipofisis, estrogen. mengeluarkan estrogen. Oke ya, awalnya estrogen rendah, terus Nah, sebelumnya kan Bu di hormon FSH ini hormon perangsang folikel atau sel telur ini kan Bu
itu kan ada sel telur, di gambar itu kan Bu ada sel telur yang kecil kan Bu. Iya, Nah, kalian dia masih kecil-kecil masih ya. kecil-kecil. Belum matang tuh Iya Bu. masih kecil-kecil ya. Nah dia makin lama makin membesar gitu Bu. Oke, makin Nah matang. yang makin matang. Nah yang dipilih itu hanya salah satu Bu. Dia Oke. diseleksi dia itu gitu kan Bu. Ya. Nah terus Yang lain bagaimana folikelnya? Kan ada ratusan itu. Kalau usia muda malah jutaan. Nggak berkembang ya, tetap ya. Oke, terus? Nah terus hipofisis ini memerintahkan estrogen nih Bu. Estrogen kan awalnya sikit-sikit ya kan Bu. Terus lama-lama dia meningkat. Iya Bu. Nah di estrogen ini pada puncaknya ini dia memblok Bu. Iya. Memblok Kembali ya. Iya kembali. Hormon ovarium untuk mengeluarkan LH. Iya. Hipofise anterior untuk mengeluarkan LH. Jadi Hipofise anterior. nah, ini tadi kan udah matang ya. Iya Bu. Jadi pada saat tingginya tadi estrogen, ya tingginya LH, ini tadi yang matang gimana? Namanya sini lonjakan LH. Ini gimana? Itu Bu ini ya, kalau menurut saya kalau misalnya dia ketemu sama sel telur, dia akan melakukan pembuahan seperti itu ya Bu? Enggak. Ketika ini tinggi, inilah yang buat sel telur yang tadi Keluar. Regeneratif. Iya, Iya, enggak, bukan. udah keluar. Nah, Oke, bekasnya ini namanya corpus luteum. Akan mengeluarkan hormon. progesteron. Iya. Oh, iya Bu. Jadi awalnya ini sedikit kecil ya nilai progesteron, terus naik. Meningkat. Yang keluar tadi itu kan akan mengarah ke tuba ya. Iya. Kalau ketemu dengan sperma akan terjadi Fertilisasi. fertilisasi atau konsepsi ya. Nah, sekarang tidak terjadi, akhirnya sel tadi degeneratif ya. Nah, kalau tak terjadi pembuahan, apa yang terjadi pada corpus luteum? Corpus luteum tetap tumbuh ya Bu. Iya, tetap mengeluarkan ini. Progesteron. Iya. Jadi tetap mengeluarkan progesteron gitu ya. Ingat ya, pada fase luteal ini bagaimana? Ini? Menciptakan rongga-rongga Bu. Iya. Rongga-rongga. Jadi diperlambat proliferasinya, menyiapkan tempat. Jadi makin banyak lekuk-lekuknya nih. Oke ya, semakin banyak lekuk-lekuknya, semakin ini banyak arteri spiralis ya. Arteri spiralis. Oke. Terus, nah pada puncaknya lagi nanti pada titik tertentu nanti estrogen akan turun. Ya. Progesteron akan turun. Oke. Nah, turunnya progesteron, turunnya estrogen. Jadi apa nih? Dia akan kembali luruh lagi Bu. Iya. Akan kembali menstruasi lagi. Jadi di sini banyak arteri ya, arteri spiralis. Jadi karena saking banyaknya arteri ini makin lekuk-lekuk, kurang mengalami infak ya. Jadi karena kurang O2 itu makanya menyebabkan runtuh. Oke? Oke, coba Adel pandu kawannya, ayo diulang lagi. Silakan. Oke baik Bu, dari yang saya dengar tadi seperti ini Bu. Ini kan siklus menstruasi. Jadi hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone melalui hipofise anterior Bu akan melalui hipofise anterior mengeluarkan hormon FSH Bu atau hormon perangsang folikuler atau sel telur. Nah, dari sini itu Bu, dia rendah dulu Bu, rendah. Lalu kan dia naik. Nah, saat di sini Bu, hormon hipofise anterior ini Bu gimana saya bilangnya? Ya, mensekresi. Estrogen ini Bu. Ya. Nah, saat estrogen ini sudah mulai menaik Bu, di sini pada puncaknya. Oke, saya cut. Pada fase folikuler ini hormon mana yang dominan? Estrogen Bu. Iya. Oke. Pada fase yang ini? Progesteron. Oke. Lanjut lagi. Pada
saat dia sudah di puncak kan Bu, dia memberikan umpan balik kepada hipofise anterior. Nah pada saat itulah hormon LH langsung meningkat Bu. Iya, namanya apa? Lonjakan LH. Lonjakan LH. Hmm. Nah pada gambar ini kan Bu dijelaskan bahwasannya sel telur semakin lama semakin membesar Bu. Nah sel telur ini yang dipilih itu hanya satu Bu, yang lainnya tetap di situ gitu Bu. Ya. Nah lalu pada saat di sini Bu saya kurang mengerti, mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Ayo, saya. Menurut saya setelah hipotalamus anterior hipofise anterior memberhentikan hormon estrogen, LH meningkat yang menyebabkan korpus luteum tadi akan folikelnya akan keluar. Folikel yang matang tadi akan keluar. Jadi tingginya estrogen, tingginya lonjakan LH, dua tinggi, yang tadi matang akan Keluar. Apa namanya itu? Ovulasi. Iya, masa subur. Jadi keluarlah sel telurnya matang, siap untuk dibuang kalau ketemu dengan sperma ya. Oke. Bagaimana di endometrium? Nah kalau yang tadi saya dengar itu Bu, kalau di endometrium itu Bu pada saat pada saat hormon estrogen ini bekerja Bu, dia dinding endometriumnya itu mengalami penebalan. Iya, proliferasi ya, naik terus volumenya naik terus ya. Iya Bu. Oke, terus apa lagi? Setelah dari ovulasi, Kira-kira kalau di sini siap nggak dibuahi? Enggak, karena juga belum ada yang keluar, ya. iya Bu. Oke, jadi makin lama makin tebal dinding endometrium. Ingat ini ovulasi di hari keberapa? Di hari 14 Bu. Iya, kalau pakai siklus yang 28 hari. 28 hari ya. Terus lanjut lagi? Selanjutnya setelah selesai dari fase ovulasi Bu, LH tadi ini akan menurun kembali Bu, turun kembali. Nah masuklah ke fase luteal Bu. Iya, oke. Nah fase luteal ini disinilah hormon progesteron ini meningkat seperti itu Bu. Ya. Terus? Nah di hormon progesteron inilah dinding endometrium akan membentuk rongga-rongga atau lika-liku gitu Bu. Jadi yang tadinya bertumbuh diperlambat proliferasinya. Jadi membentuk area baru. Jadi kalau terjadi konsepsi bagaimana? Kalau terjadi konsepsi, hormon progesteron tetap tetap lanjut dan ini korpusnya tetap tumbuh Bu. Iya, korpus luteum tetap merilis Hormon progesteron. Iya. Kalau enggak? Hormon progesteronnya akan menurun nih Bu. Iya. Dan kembali Ke fase Iya, turunnya progesteron, turunnya estrogen. Estrogen. Ini yang awalnya berlekuk-lekuk mengalami banyak ya, banyak pembuluh darah ya, arteri ya. Ingat arteri banyak, ya, arteri spiralis banyak mengalami infak ya. Nggak banyak lagi O2 sehingga itu yang buat runtuh. terjadi lagi menstruasi. Terus gimana kalau yang siklusnya 30 atau 35 hari? Kalau yang saya baca Bu, Mana? Ini berapa lama? Fase sekresi. Fase luteal berapa lama? Ini tetap ya 14 hari. Jadi di yang sini yang ini Bu, yang di sini yang dia yang memanjang Bu. Kalau di yang di luteal dia tetap iya, fase apa itu? di fase folikular Bu. Iya. Jadi fase folikular yang memanjang atau memendek. Kalau fase luteal tetap dia Bu, tidak berubah. berapa hari? 14 hari. 14 hari. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Saya Bu, Ya.
Jadi kan Bu, ini kan endometrium ya kan Bu. Jadi bagaimana perubahan pada serviknya? Oke, ini fase folikular ya. Ya Bu. Ini pada endometrium. Pada serviks bagaimana? Siapa yang mau bantu? Jawab, silakan. Saya Bu izin Bu. Iya. Nah, pada fase folikular tersebut akan meningkatkan estrogen. Efek estrogen ini akan menyebabkan lendir pada serviks akan semakin encer. Nah, lendir ini akan membuat sperma mempermudah masuk ke ovarium untuk pembuahan. Ya, jadi memudahkan akomodir sperma, supaya gampang jalannya untuk fertilisasi. Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Nah, tadi kan yang seperti dibilang teman Permata Bu, lendir kan Bu, yang saya mau tanyakan ini Bu, lendir yang seperti apa Ibu? Lendirnya itu hampir sama seperti keputihan atau tidak Ibu? Yang gimana? Izin menjawab Bu. Jadi Iya. lendirnya itu tipis teman, sehingga spermanya itu gampang untuk masuk gitu. Berarti itu lendirnya berbeda seperti yang dibentuk dalam keputihan itu Bu? Kalau Udah. Oke, kita ke mari. Ayo. Bagaimana tadi yang di sini? Lama, terus ini fase luteal. Berapa lama tadi? 14 hari Bu. Iya. Yang mana yang tetap, folikel atau luteal? Luteal Bu. Luteal tetap ya, atau fase sekresi. Iya. Oke, demikian kuliah tutorial kita. Sebelum tutup, saya buat kesimpulan sedikit ya. Nah, ada 3 atau 4 fase ya. Ada fase folikular, fase ovulasi, atau fase luteal ya. Nah, yang memanjang siklus menstruasi pada rata-rata perempuan itu ada fase folikular ya, sedangkan fase sekresi ini tetap ya 14 hari. Yang pertama kali dikeluarkan oleh GnRH itu FSH ya. FSH, estrogen akan naik ya. Oke, naik. Nah, pada waktu tertentu ya, sampai di hari ke-14 ya. Kalau menggunakan siklus yang 28 hari ya. Ini akan tinggi. Tingginya estrogen ini akan memberi umpan balik pada ovarium ya, pada cervix anterior untuk nggak lagi ditinggikan ya. Jadi tingginya ini akan membuat lonjakan pada LH. Nah, pada fase folikular ini sel telur yang awalnya tidak matang, kecil-kecil menjadi matang. Yang lainnya tidak matang ya. Jadi target pematangan itu biasanya hanya satu folikel ya. Jadi ketika matang, estrogen nilainya tinggi, ada lonjakan LH, ini akan mengeluarkan sel telur yang matang tadi ya, sehingga nanti akan ditangkap oleh fimbre ya, kalau persiapan untuk ovulasi. Nah, bekas keluarnya sel telur tadi namanya corpus luteum. Corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon progesteron ya. Jadi estrogen awalnya tinggi, ini akan turun ya. Nah, ini sekarang mulai meningkat progesteron. Oke ya. Nah, ternyata tidak ada pembuahan. Corpus luteum akan mengalami regresi. Jadi berkurang, sehingga pada akhirnya ya nilai progesteron yang tadinya tinggi akan turun. Oke, turunnya progesteron, semuanya yang turun. Ya, yang awalnya tadi di endometrium yang mengalami perlambatan proliferasi, turunnya semua ini akan membuat runtuhlah dinding endometrium. Oke, demikian tutorial kita hari ini. Untuk minggu depan selanjutnya kita bahas tentang fertilisasi ya. Silakan baca kembali modulnya, referensi yang lain. Kita akan ketemu. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bu. Terima kasih ya Ibu.